Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 19223146. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis asupan gizi individu dan kelompok menggunakan metode 24-hour food recall. Jadi 24-hour food recall ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk survei konsumsi pangan individu. Jadi survei konsumsi pangan individu digunakan untuk mengetahui jenis, jumlah, dan pola pangan yang dikonsumsi seseorang dalam periode tertentu, sehingga dapat menilai kecukupan gizi, mengidentifikasi masalah gizi, dan menjadi dasar perbaikan pola makan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode 24-hour food recall ini, yaitu dengan mewawancarai responden mengenai semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam jangka waktu 24 jam terakhir. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari praktikum ini. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengetahui gambaran konsumsi makanan dan berdasarkan metode 24-hour food recall. Selanjutnya, menghitung kandungan zat gizi makro dan mikro dari hasil 24-hour food recall individu. Selanjutnya, menganalisis kecukupan zat gizi individu dengan membandingkan hasil asupan terhadap AKG. Selanjutnya, mengetahui rata-rata asupan gizi kelompok berdasarkan hasil 24-hour food recall seluruh anggota kelompok. Yang terakhir, mengevaluasi kecukupan zat gizi kelompok dengan membandingkan rata-rata asupan terhadap AKG. Oke, selanjutnya merupakan lampiran dari form 24-hour food recall untuk hari libur. Di sini ada responden Tiara Amelia Damayanti dengan usia 20 tahun. Berikut merupakan makanan yang dikonsumsi dalam satu hari. Untuk hari dan tanggal recall-nya ini merupakan konsumsi pada hari Minggu 24 Agustus 2025. Selanjutnya berikut merupakan lampiran dari form 24-hour food recall untuk hari kerja atau weekdays dengan responden yang sama. Berikut merupakan makanan-makanan yang dikonsumsi pada hari Selasa 26 Agustus 2025. Selanjutnya, setelah dilakukan pengisian form 24-hour food recall, dilakukan analisis dari komposisi zat gizi masing-masing bahan makanan. Untuk makanannya itu sendiri di breakdown menjadi tiap-tiap bahan makanan, kemudian dianalisis masing-masing kandungan zat gizinya. Berikut merupakan lampiran dari tabel kandungan gizi hasil 24-hour food recall weekend individu. Selanjutnya ada tabel kandungan gizi hasil 24-hour food recall weekdays. Di sini untuk konsumsi pada saat weekend atau 24 Agustus 2025 dapat dilihat bahwa intake tidak seimbang dengan kekurangan energi, protein, karbohidrat, serat, kalsium, vitamin C, folat. Sementara vitamin A berlebih serta lemak dan zat besi juga relatif mendekati cukup. Kemudian untuk weekdays, intake-nya ini juga tidak seimbang dan kekurangan pada hampir semua zat gizi, terutama pada protein, zat besi, serat, vitamin C, dan folat. Sementara itu hanya vitamin A yang jauh melebihi AKG. Selanjutnya, terdapat pula hasil analisis 24-hour food recall untuk kelompok. Di sini menggunakan 16 responden, dan ini adalah hasil analisis 24-hour food recall untuk weekend kelompok. Selanjutnya, berikut juga merupakan tabel kandungan gizi hasil 24-hour food recall untuk weekdays kelompok. Oke, dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat bahwa asupan gizi hari libur ini menunjukkan protein dan zat besi yang sudah melebihi AKG, serta vitamin A yang hampir cukup. Namun, energi, karbohidrat, serat, vitamin C, folat, cairan, lemak, dan kalsiumnya masih kurang. Sementara itu, untuk weekdays, itu asupan gizi pada hari kerja menunjukkan protein berlebih, namun hampir semua zat gizi lain, terutama energi, karbohidrat, serat, vitamin C, folat, kalsium, dan zat besinya masih kurang. Berikut merupakan tabel rata-rata asupan harian berdasarkan 24-hour food recall kelompok. Berikut merupakan perbandingan dari hasil 24-hour food recall kelompok dan individu. Untuk hasil penilaian konsumsi gizi dengan metode ini menunjukkan perbedaan antara tingkat individu dan kelompok. Pada individu, variasi asupan gizi zat gizinya ini sangat tinggi karena perbedaan kebiasaan makan, jenis makanan, dan aktivitas harian, sehingga ada yang jauh di bawah AKG dan ada yang melampaui. Sebaliknya, untuk hasil kelompok yang berupa rata-rata, responden ini memberi gambaran yang lebih umum dan stabil, meskipun pada sebagian besar zat gizi itu masih ada di bawah angka kecukupan. Misalnya pada energi itu ada di angka 53,44. Sementara itu untuk protein itu melebihi karena berada pada angka 118,74% dari AKG. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan dan kekurangan individu ini saling menutupi pada tingkat kelompok, sehingga recall individu ini memang lebih tepat untuk menilai kecukupan gizi secara personal, sedangkan kalau kelompok itu lebih sesuai untuk menggambarkan pola konsumsi secara umum. Baik, berikut merupakan kesimpulan dan saran dari praktikum ini. Untuk kesimpulannya adalah analisis 24-hour food recall menunjukkan ketidakseimbangan gizi. Pada individu, asupan energi, karbohidrat, dan serat cenderung kurang, sedangkan protein dan zat besi berlebih. Pada kelompok, rata-rata sebagian besar zat gizi masih berada di bawah AKG, kecuali protein dan zat besi yang sudah mencukupi dan sedikit melebihi dari AKG. Hal ini menandakan pola konsumsi belum seimbang dan perlu perbaikan, terutama pada energi dan zat gizi mikro. Untuk saran praktikum ini, untuk mengurangi bias, perlu dilakukan wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang konsisten untuk semua responden. Selain itu, metode ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar piring, gelas, sendok, atau foto makanan untuk membantu responden memperkirakan porsi secara lebih akurat untuk mengurangi recall bias. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.